lagi ya minggu ini ya kok ya. Iya. Masih Lause Jeffrey bersama dengan Koko Ming Ming. Iya, masih ingat? Kalau nggak ingat juga ada tulisannya. Iya, ada tulisannya di sini. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu lagi sama-sama. Kita seneng ya kok ya. Kita bisa sama-sama lagi sekolah minggu sama adik-adik ya. Iya. Sekalipun dari rumah tapi tetap senang, Tetap suka senang. cita. Nah, makanya nih adik-adik sebelum kita mulai, langsung aja kita nyanyi satu lagu. It's good to see you here with me. Yuk, kita semua berdiri, kita nyanyi sama-sama, ikutin gerakan. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Oh, kita seneng banget ya, benar-benar suka cita nih. Kita ketemu sama adik-adik lagi dan hari ini kita juga ketemu Tuhan kok kalau sekolah minggu ya. Nah, yuk adik-adik kita nyanyi sekali lagi. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Iya. Nah kok sekarang kita adik-adik udah boleh duduk ya kok ya. Iya. Karena sebelum mulai ini kita mau berdoa dulu. Yuk kita duduk yang manis, yang rapi. Kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa kembali sekolah minggu. Tuhan sertai kami selama sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah kok dari minggu lalu nih ya, kita udah nyanyi sama-sama tentang Tuhan yang begitu baik sama kita semua. Bahkan kita diangkat jadi apa kok? Jadi anaknya. Iya, kita diangkat jadi anaknya ya. Kita diangkat jadi anaknya Tuhan yang begitu besar, yang adalah raja di atas segala raja. Angkat kita jadi anaknya. Iya, anaknya, anak raja. Nah, adik-adik kalau begitu nih, kita kalau lagi takut ya, perlu lama-lama gak ya kok ya? Gak perlu lama-lama. Iya, gak perlu lama-lama ya. Karena kalau lagi takut, kita langsung ingat ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Betul, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa menyertai kita. Jadi gak perlu takut. Nah, yuk adik-adik sekarang kita bangkit berdiri. Kalau semua sama-sama aja kita nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Ada apa kok? Kemenangan. Iya, dalam nama Yesus ada kemenangan. Iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Iya kok, dalam nama Yesus ada apa kok? Ada kemenangan. Ada kemenangan. Karena Allah kita adalah Allah yang besar, kuat dan perkasa. Ya, tiada yang mustahil baginya. Iya, baginya, bagi Tuhan kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar,
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Iya, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Ya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan nih ya kok ya. iya. Tapi sebelumnya, Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu lagi yang minggu lalu sudah Lause ajarkan. Betul? Betul. Namanya Ayo, pada apa, masih kok? inget Ya, gak? lagunya apa kok? Namanya LOVE. Love. LOVE, love ya. Lagu ini ceritanya tentang ayo kita ambil Alkitab kita buka, kita baca, kita dengerin firman Tuhan sama-sama yang ceritanya tentang kebaikan Tuhan untuk kita semua. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu sama-sama. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Nah sekarang adik-adik semuanya boleh duduk lagi. Sebentar lagi kita mau dengar apa kok? Firman Tuhan. Iya, kita mau dengar firman Tuhan ya. Yuk kita dengerin firman Tuhan sama-sama. Halo adik-adik. Wah, Lause senang sekali karena hari ini Lause diberikan kesempatan untuk menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik di rumah. Adik-adik sudah siap dengar firman Tuhan? Lause harap sudah siap ya semua. Yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, Lause ajak kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik. Kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong juga Lause yang akan bercerita agar kiranya Lause dapat bercerita dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik pernah nggak ngerasa takut waktu mau tidur malam? Misalnya papa atau mama adik-adik bilang gini ke adik-adik, mulai hari ini kamu tidur sendirian ya.
Papa sama Mama gak nemenin lagi. Wah, adik-adik pernah gak? Terus adik-adik gak mau karena adik-adik ngerasa takut. Entah itu karena ngerasa takut gak ada yang nemenin, atau karena adik-adik takut gelap, makanya adik-adik takut. Atau pernah gak waktu malam-malam nih, adik-adik kebelet sekali, pengen ke toilet, tapi adik-adik tahan sampai pagi karena adik-adik terlalu takut untuk pergi ke toilet malam-malam. Adik-adik pernah? Nah, hari ini Lause mau cerita tentang satu kisah di Alkitab. Adik-adik ada yang masih ingat nggak tentang cerita firman Tuhan minggu lalu? Tentang siapa? Ya, benar sekali adik-adik, tentang Yakub. Bagaimana Allah berjanji kepada Yakub bahwa Allah akan memberkati keturunan Yakub. Allah akan memberikan anak yang banyak kepada Yakub. Dan Allah telah menepati janjinya itu adik-adik. Allah memberikan Yakub 12 orang anak. Yakub tinggal di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Dan Allah memberikan Yakub 12 orang anak. Tetapi adik-adik, dari antara 12 orang anak itu, ada satu anak yang paling dikasih oleh Yakub, paling disayang oleh Yakub. Namanya adalah Yusuf. Yusuf ini sangat disayang oleh Yakub adik-adik. Dan karena hal itu, makanya kakak-kakaknya Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf menjadi sangat iri kepada Yusuf adik-adik. Bahkan ya, saking sayangnya Yakub kepada Yusuf, Yakub sampai-sampai memberikan jubah yang indah, jubah yang bagus, yang warna-warni kepada Yusuf. Wah, ketika melihat hal itu, saudara-saudari Yusuf, kakak-kakak Yusuf itu menjadi sangat iri, menjadi tambah benci kepada Yusuf adik-adik ya. Dan kemudian suatu hari Yusuf bermimpi. Isi mimpinya berkata begini, bahwa Yusuf akan menjadi orang yang paling berkuasa dan kakak-kakaknya itu, semua keluarganya itu akan menghormati Yusuf, akan menghormati dia. Dan Yusuf akhirnya menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, kepada kakak-kakaknya. Wah, ketika mendengarkan hal itu, ketika mendengar tentang mimpi Yusuf itu, kakak-kakaknya menjadi tambah marah, tambah benci kepada Yusuf adik-adik. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Yusuf ini kan adik mereka. Kami ini kan kakaknya Yusuf. Masa iya Yusuf yang akan berkuasa atas kami? Masa iya kami akan menghormati Yusuf? Wah, sejak hari itu kakak-kakak Yusuf, saudara-saudara Yusuf makin membenci Yusuf adik-adik. Kemudian suatu hari ketika kakak-kakaknya sedang menggembalakan kambing domba ya adik-adik, sedang mencari rumput, membawa domba-dombanya untuk mencari makan, Yusuf disuruh oleh Yakub untuk menengok kakak-kakaknya, untuk pergi melihat kakak-kakaknya di padang rumput. Wah, Yusuf sangat senang adik-adik. Dia berlari dengan girangnya, menghampiri kakak-kakaknya. Tetapi kakak-kakaknya dari jauh hanya melihat dia dengan tatapan yang benci adik-adik. Wah, kakak-kakaknya sudah sangat benci, sangat dengki kepada Yusuf ini adik-adik. Kemudian salah satu kakaknya bilang begini, lihat tuh si tukang mimpi datang. Gimana kalau hari ini kita bunuh saja dia, supaya tidak ada lagi anak kesayangan ayah kita. Saudara-saudara yang lain kemudian berkata, iya ya benar juga ya, kita bunuh aja yuk dia yuk. Tapi kemudian satu kakak mereka yang paling tua, yang paling sulung, yang namanya Ruben berkata begini, tidak, jangan kita bunuh anak itu. Bagaimana kalau kita buang saja dia ke sumur yang ada di padang gurun di sana? Maksudnya Ruben ini dia ingin menyelamatkan Yusuf. Ruben tidak ingin membunuh Yusuf ini. Kemudian akhirnya saudara-saudara mereka yang lain setuju. Dan setelah Yusuf datang mendekat kepada mereka dengan wajah cerianya, kemudian mereka menangkap Yusuf, kemudian melepaskan jubah Yusuf itu adik-adik, melepaskan jubah indah yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf itu. Kemudian mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Mereka cuma duduk di pinggir sumur itu, mereka sambil makan, sambil tertawa. Sedangkan Yusuf, dia sendirian di dalam sumur itu adik-adik. Bayangkan bagaimana perasaan Yusuf ya. Yusuf yang tidak tahu apa-apa, Yusuf yang tidak tahu kenapa dia harus dibuang ke dalam sumur itu. Pastinya Yusuf merasa sangat sedih adik-adik. Kemudian ketika mereka sedang berbincang-bincang, saudara-saudara Yusuf sedang bersantai di dekat sumur itu, tiba-tiba datanglah para pedagang dengan untanya. Di untanya itu ada berbagai macam barang ya adik-adik ya. Ada rempah-rempah dan banyak lagi barang-barang yang lain. Terus saudara Yusuf yang bernama Yehuda kemudian berkata begini, lihat tuh di sana ada para pedagang. Gimana kalau kita jual aja Yusuf kepada mereka? Kemudian saudara yang lain bilang, wah iya bener juga, kita jual aja yuk si Yusuf itu.
Dan setelah para pedagang itu lewat ke dekat mereka, akhirnya mereka menjual Yusuf kepada pedagang itu adik-adik dengan harga 20 keping perak. Kemudian Yusuf dibawa ke Mesir. Wah, adik-adik bayangkan perasaan Yusuf ya. Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf yang tidak tahu apa-apa, kemudian dia dijual, kemudian dibawa ke Mesir, ke negeri yang asing, ke tempat yang asing buat Yusuf. Tidak ada satupun yang dia kenal, dia tidak tahu siapapun, dia tidak tahu apa-apa. Tapi Yusuf tidak sendirian adik-adik. Ada Allah yang beserta Yusuf, ada Allah yang menjaga Yusuf. Maka ketika dia sampai di Mesir, akhirnya Yusuf dibeli oleh seorang pegawai istana namanya Potifar. Kemudian Yusuf bekerja ya di rumah Potifar itu, dia lap-lap meja, dia nyapu, dia ngepel. Wah, Yusuf ini sangat rajin adik-adik. Karena kerajinannya itu, akhirnya Potifar menjadi sangat kagum kepada Yusuf adik-adik. Potifar yang melihat Yusuf akhirnya senang karena kehadiran Yusuf adik-adik. Akhirnya Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya Potifar itu. Wah, Yusuf menjadi sangat senang adik-adik. Tapi sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena istri Potifar akhirnya memberitakan tentang berita bohong tentang Yusuf kepada Potifar. Wah, Potifar yang mendengarkan tentang hal itu menjadi sangat marah adik-adik. Potifar yang tadinya sangat sayang kepada Yusuf menjadi sangat marah, sangat benci kepada Yusuf adik-adik. Akhirnya apa? Yusuf dipenjarakan. Wah, Yusuf merasa sangat sedih adik-adik. Tapi sekalipun dipenjarakan, Yusuf tidak sendirian adik-adik. Ada Tuhan yang beserta Yusuf, ada Tuhan yang menjaga Yusuf. Dari waktu Yusuf dibenci saudara-saudaranya, Yusuf dibuang ke sumur, Yusuf dijual, kemudian dibawa ke Mesir, hingga sampai Yusuf dipenjarakan pun masih ada Tuhan yang beserta Yusuf, ada Tuhan yang menjaga Yusuf. Yusuf tidak pernah benar-benar sendirian adik-adik. Wah, adik-adik, betapa hebatnya ya penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Dan suatu hari Firaun bermimpi adik-adik. Tapi Firaun tidak mengerti arti dari mimpinya itu. Kemudian Firaun memanggil ahli-ahli dari Mesir, memanggil orang-orang pintarnya Mesir untuk menafsirkan mimpi Firaun itu. Tapi adik-adik, tidak ada satupun dari antara ahli-ahli itu atau orang-orang pintar itu yang dapat menerjemahkan, dapat menafsirkan mimpi Firaun. Jadi tidak ada yang dapat memberitahu apa arti mimpi Firaun itu. Wah, adik-adik, Firaun kemudian menjadi sangat stres, Firaun menjadi sangat sedih karena tidak ada yang dapat menafsirkan mimpinya itu adik-adik. Kemudian Firaun mendengar tentang Yusuf. Akhirnya dibawalah Yusuf ke hadapan Firaun. Setelah itu Firaun memberitahukan kepada Yusuf tentang mimpinya. Dan setelah Yusuf mendengarkan tentang mimpi Firaun, akhirnya Yusuf memberitahu kepada Firaun apa arti dari mimpi Firaun itu. Wah, Firaun kemudian menjadi sangat senang adik-adik. Karena Firaun sudah menjadi senang karena Yusuf, akhirnya Firaun memberikan kepada Yusuf kuasa. Yusuf menjadi orang paling penting nomor 2 di Mesir. Wah, adik-adik, betapa hebatnya ya penyertaan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Betapa hebatnya penjagaan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Nah adik-adik, hari ini Lause mau mengatakan kepada kalian bahwa Allah yang dulu sudah pernah menjaga Yusuf, Allah yang dulu sudah pernah melindungi Yusuf, menyertai Yusuf, adalah Allah yang sama yang juga akan menjaga, melindungi, dan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Jadi ketika adik-adik harus tidur sendirian, ketika adik-adik harus pergi ke toilet malam-malam sendirian, adik-adik gak perlu takut lagi. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menjaga adik-adik, ada Allah yang beserta adik-adik. Yuk sekarang Lause mau ajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu yang mengatakan bahwa Allah akan menjaga kita pagi, siang, dan malam. Allah akan menjaga kita. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak, Allah menjaga saya. Dia
Nah adik-adik, sekarang kita mau sama-sama hafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ulang lagi adik-adik, kita bacakan, kita hafalkan sama-sama. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Nah adik-adik, sama seperti ayat hafalan ini, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita, melindungi kita, dan menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut dan kita hanya perlu untuk percaya kepada Tuhan. Yuk kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan agar kiranya kami dapat selalu percaya kepada Tuhan yang melindungi, menjaga dan menyertai setiap kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah kok tadi kita udah sama-sama ya dengerin firman Tuhan ya. Iya. Nah dari firman Tuhan, terus dari lagu-lagu yang kita udah nyanyiin juga ya kok. Kita udah tahu nih kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Iya. Tuhan yang begitu besar, yang mengangkat kita jadi anaknya ya kok ya. Iya. Dan selalu menyertai kita. Nah adik-adik, makanya kita gak perlu takut ya. Kalau kita juga, misalkan nih kita mau pelayanan juga di gereja sebagai tanda bersyukur kita kepada Tuhan. Gak perlu takut, gak bisa ya kok ya. Atau misalkan adik-adik lagi mau belajar nulis, mau belajar hitung, gak usah takut, gak bisa juga. Karena adik-adik tahu ketika adik-adik berusaha, ada siapa yang memampukan? Ada Tuhan. Iya, ada Tuhan yang memampukan kita semua. Nah makanya adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggunya, langsung mau ajak kita nyanyi satu lagu lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Yuk, kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyi lagu ini. Big or small, short and tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama siapa? Tuhan, Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Iya, bersama Tuhan aku bisa ya kok. Iya. Jadi gak perlu takut, gak perlu ragu-ragu. Karena kita tahu ada siapa? Ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita. Nah adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggu hari ini, langsung mau aja kita sama-sama berdoa. Yuk kita duduk yang manis, kasih sikap yang baik untuk Tuhan. Kita berdoa sama-sama, ikuti Koko Miming berdoa. Ya, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada sekolah minggu ini. Sekarang kami ingin mengakhiri sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Iya, sekolah minggu hari ini udah selesai ya kok ya. Iya. Ingat, minggu depan tetap apa? Tetap datang. Iya, tetap datang, tetap sekolah minggu sama-sama lagi ya. Yuk, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye-bye. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never. Padanya aku berserah, yang sumber kehidupanku. Pam 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 pam. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about. Di dalam mimpinya, Yakub melihat Allah berdiri di atas tangga. Allah berfirman kepada Yakub, "Akulah Tuhan."